Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Jundab bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, dipun riwayatake saking sahabat Jundab bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawuh sinten an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh iqra'ul qur'ana ma talafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Iqra'u maca sira kabeh al-qur'ana ing al-Qur'an ma talafat ing dalem selagine condong utawa bungah alaihi ing atase Al-Qur'an apa qulubukum apa pira-pira ati sira kabeh. Fa idza ikhtalaftum mongko nalika bosen sapa sira utawa ora enak sapa sira faqumu mongko ngadega sira kabeh anhu saking Al-Qur'an. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abi Jamrah Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, beliau mencantumkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang diriwayatkan dari sahabat Jundab bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana ma'talafat alaihi qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Qur'an selagi hati kalian condong atau terhimpun kepadanya. Makna ma'talafat di sini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala di dalam kitab Asy-Syarhul Muyassar li Shahihil Bukhari. Beliau mengatakan makna dari i'talafat qulubukum adalah ijtama'at qulubukum alaihi wa kanat masruratan mubtahijatan bi tilawatil Qur'an wa tadabbur li ayatih. Jadi makna selagi hati kalian condong kepadanya adalah ketika hati kalian terhimpun kepadanya, fokus terhadap Al-Qur'an dan hati kalian gembira. Wa kanat masruratan mubtahijatan, berbahagia dan juga bergembira dengan membaca atau tilawatil Qur'an. Dan juga hati kita dan pikiran kita fokus untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Maka ketika hati kalian sedang tidak enak atau bosan ataupun jemu, maka faqumu anhu. Maka beranjaklah dari Al-Qur'an, yakni tidak usah membacanya dulu. Berkenaan dengan makna hadis ini, terdapat dua qaul yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Qaul yang pertama adalah qaul yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Kirmani rahimahullahu ta'ala, sedangkan qaul yang kedua adalah qaul yang dinyatakan oleh Al-Imam At-Tibi, yang kemudian juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Badruddin Al-Aini di dalam kitab Umdatil Qari, syarah daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Adapun qaul yang kedua ini adalah qaul yang azhar menurut Asy-Syaikh Ali As-Sabuni, di mana beliau berkata,
anna ma'nahu iqra'ul Qur'an ala nasyatin minkum wa raghabatin fil qira'ah wa khawatirukum majmu'atun ala qira'atihi fa idza hasala lakum malalah fatrukul qira'ah fa innahu a'dhamu min ayyaqra'a ahadun min ghairi huduril qalbi. Beliau mengatakan bahwa maknanya iqra'ul Qur'an ma'talafat alaihi qulubukum adalah bacalah Al-Qur'an ketika hati kalian bersemangat untuk membaca Al-Qur'an dan ketika kalian memang memiliki hasrat untuk membacanya. Kemudian bacalah pula ketika pikiran-pikiran dan juga fokus kita bisa terhimpun pada qiraah ataupun pada apa yang kita baca dari Al-Qur'an. Oleh karena itu beliau mengatakan ketika muncul suatu kebosanan atau hal-hal lain yang bisa menghindarkan hati kita dari semangat membaca Al-Qur'an ataupun bisa mengganggu pikiran kita sehingga pikiran kita tidak bisa terfokus dan terhimpun untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an, untuk bisa fokus terhadap apa yang kita baca, ataupun ketika di dalam hati kita ada hal-hal yang bisa mengganggu pikiran dan hati kita, sehingga kita tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan khusyuk, dan kita tidak bisa membaca Al-Qur'an dengan huduril qalbi, dengan menghadirkan hati, maka kita tidak dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an saat itu. Karena fa'innahu a'dhamu min ayyaqra'a ahadun min ghairi huduril qalbi. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menenangkan pikiran dulu, untuk menenangkan hati dulu, sehingga hati kita bisa tenang dari hal-hal yang mengganggu, sehingga hati kita bisa mengumpulkan semangat dan kemauan untuk membaca Al-Qur'an, sehingga pikiran kita juga bisa terbebas dari hal-hal yang mengganggu ketika kita membaca Al-Qur'an. Maka hadis ini tidak berbicara mengenai larangan membaca Al-Qur'an, namun anjuran untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita ketika kita hendak membaca Al-Qur'an. Maka ketika kita sedang menghadapi suatu masalah sehingga hati kita mengalami gejolak emosi yang tidak terkira, ataupun di dalam pikiran kita terlintas permasalahan-permasalahan ataupun hal-hal pelik yang sedang kita hadapi, maka hendaknya kita tenangkan dulu dan kita berusaha untuk melepaskan beban pikiran kita dulu sebelum kita membaca Al-Qur'an, agar supaya kita siap untuk membaca Al-Qur'an dengan kondisi hati dan pikiran yang prima. Disebutkan di dalam kitab Fathil Karimil Mannan bahwa Syekh Ali bin Muhammad Ad-Dabba' rahimahullahu ta'ala berkata mengenai adab-adab membaca Al-Qur'an. Beliau berkata, wa ayyu ra'aya al-adaba ma'al Qur'an fayastahdiru fi dhihnihi annahu yunaji rabbah. Maka hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an itu menjaga adab-adabnya terhadap Al-Qur'an. Kemudian dia menghadirkan di dalam hatinya bahwa dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ketika kita menyadari bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bermunajat dengan kondisi hati yang tenang dan pikiran yang terhimpun dan fokus terhadap apa yang kita sedang baca. Naam, makna inilah yang menurut Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala adalah makna yang azhar, yang lebih zahir. Naam. Qala al-muallifu rahimahullahu taala Kitabun Nikah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ila huna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.